Silakan duduk saudara. Nama saya Ramon ya. Saya nggak terlalu pandai perkenalan, mending langsung khotbah aja ya. Nanti tanya sendiri aja sama pastor Anda ya. Pertama kalinya saya di sini, terima kasih buat Pastor Irwan yang mengundang saya ya. Berani-beranian juga ya, nggak pernah dengar khotbahnya ya. Di YouTube nggak ada, di Instagram nggak ada, di mana-mana nggak ada. Ya mungkin ada 1-2 kali ya yang pernah mengundang kemudian dia posting, tapi sebetulnya ada sih saya khotbah di YouTube, cuman saya nggak cantumkan nama saya gitu. Jadi khusus anggota jemaat aja untuk saya ajar beberapa hal ya. Saya bersyukur dengan pastor saudara seperti saudara rasanya, sekalipun nggak terlalu kenal kita sebetulnya ya. Mungkin karena sama-sama tampan dan mungil kita ya, jadi kayak deket gitu ya. Luar biasa. Hari ini ada sesuatu yang ajaib, amin. Kasih tanpa batas. Saudara pengen gak dalam hidup ini gak buang-buang energi percuma? Betul gak? Kadang-kadang Tuhan itu suruh kita mengerjakan A misalnya ya, tapi setan suruh kita B, C, D. Semuanya sama-sama menarik, semuanya sama-sama kayaknya rohani ya. Padahal yang rohani itu cuma satu saudara, bukan kegiatannya, bukan bentuknya, tapi ketaatannya. Betul gak? Ya, buat apa kita mengerjakan sesuatu yang banyak, yang kelihatannya hebat, tapi sebetulnya bukan bagian kita untuk kita kerjakan. Gak ada gunanya. Amin. Ya, hari ini masuk lebih dalam bersama-sama saya. Siapa yang sudah menikah di sini? Bisa angkat tangan? Bapak istrinya mana Pak? Sebelahnya. Iya, oke. Dikasih jarak itu kenapa? Panas atau tadi pagi sempat ada sesuatu yang jemaat tidak perlu tahu atau kenapa? Ya. Siapa lagi? Lihat lagi. Siapa yang udah menikah siapa? Bapak istrinya? Tapi nanti turun ya. Nanti turun kan? Nanti harus turun. Ya. Siapa lagi? Sorry. Siapa lagi yang udah menikah? Iya. Udah menikah. Ibu-ibu istrinya di mana? Suaminya, kok salah. Di mana suaminya? Di rumah. Oke, gak apa-apa. Ya nanti kita doakan. Yang bujangan siapa? Yang jomblo. Coba angkat tangan, serius. Saya tuh diberkati sekali saudara dalam hal kawin dan mengawinkan, bener. Wah itu udah berserah itu ya. Ayo, angkat tangan. Orang yang gak mungkin kawin di tangan saya bisa kawin, serius. Bener, coba angkat tangan. Ya, oke. Katakan kepada kiri kanan sama jomblo, nggak apa-apa, Yesus sudah mau datang. Nah, ya. Yuk, hari ini kita belajar sama-sama. Mari buka bersama saya 1 Tawarik pasal yang pertama. Baca kita panjangan nggak apa-apa ya, Pastor Irwan ya. Yuk kita baca sampai ayat 27. Ya sesekali lah, ya. Toh saya nggak khotbah di sini sebulan sekali kok, saudara ya. Yuk, 1 Tawarik 1. Dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-27 ya. Saya tanya, katanya terserah pastor, selesainya aja khotbahnya. Wih, luar biasa ya. Ya kalau kita bisa tahan 1 jam aja udah bagus ya. Yuk 1 Tawarik 1 ayat yang pertama sampai 27. Nah, lihat ini. Oke, belum nyala, nanti tunggu nyala ya. Jadi ada yang bujang dan ada yang sudah menikah. Puji Tuhan ya. Oke. Ayat yang pertama 1 Tawarik 1 ayat yang pertama sampai 27. Ini silsilah nih. Biasanya orang gak pernah baca. Ya dilewatin, dibaca secepat-cepatnya. Tapi yuk kita belajar ya. Yuk kita belajar. Betul. Bisa? Nah, kalau bisa ditayangkan sekaligus beberapa ayat bisa enggak? Satu-satu, oke, ya udah, it's okay, ya. Lihat nih ya, lihat baca bersama-sama dengan saya, ya. Adam, nanti lanjut langsung kedua, ketiga ya. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahaleel, Yared, ya. Ayat yang ketiga, lalu apa? Henok, Metusalah, Lamek. Oke, cukup. Tadi ini daftar apa, saudara? Saya ulangin lagi ya. Apa hubungannya satu sama lain? Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek. Ini satu sama lain hubungannya apa? Ada yang tahu? Daftar apa nih? Daftar koruptor terbaru? Daftar apa ini? Apa?
Daftar keluarga Adam sebagai apa? Satu sama lain hubungannya apa? Saling apa? Semuanya sama-sama saudara? Atau saling apa? Hah? Bapak memperanakan. Betul ya? Jadi gini nih, ulang lagi. Ayo, fase yang pertama, ulang lagi nih ya. Lihat nih ya. Lihat, Anda nanti bisa cek lihat nih ya. Adam itu memperanakan Set. Ada lagi sih 2 lagi, Kain dan Habel. Ya, percaya nggak kalau saya bilang urusan dengan saudara tuh susah loh. Betul nggak? Kadang-kadang urusan paling ngejelimet itu justru dengan saudara kandung sendiri. Saudara tahu nggak? Pembunuhan pertama di dunia itu dilakukan oleh saudara kandung yang ngebunuh saudara kandungnya. Ya, jadi kalau Anda pikir berkeluarga itu gampang, saudara, waduh. Think again. Nah, lihat ya, Adam itu punya 2 anak lain, Kain dan Habel, nggak ditulis ya. Kain udah entah kemana, saudara. Habel mati. Nah, punya anak lagi, Set. Lalu Set ini memperanakan sekian banyak anak lagi, tapi yang ditulis Enos. Nah, selanjutnya juga sama. Ayat 2, lihat nih ya. Enos itu memperanakan Kenan, kemudian terus ini sama daftarnya. Kenan memperanakan Mahalaleel memperanakan Yared. Ayat ketiga pun sama. Ya, Henok itu memperanakan Metusalah, orang tertua di dunia, ya. Dan Metusalah memperanakan Lamek. Sekarang lihat ayat yang keempat, ya. Nah, Nuh memperanakan Sem memperanakan Ham memperanakan Yafet. Bukan. Aneh ya. Tiba-tiba strukturnya berubah. Nah, tadi kan Adam, Set, Enos, terus. Nah, nyampe di Nuh, Sem betul ke bawah. Tapi berubah listnya tanpa diberitahu terlebih dahulu. Kesannya kayak sama. Kalau Anda baca terus aja ya saudara nggak ngerti nantinya. Ternyata enggak. Begitu di Nuh, saudara, cabangnya jadi 3. Sem, Ham, Yafet. Setuju ya? Betul ya? Kenapa? Kalau Alkitab itu ada anomali tertentu, semua hal yang aneh di Alkitab justru biasanya itu paling berarti. Ya, biasanya paling berarti. Hal yang aneh-aneh kecil di Alkitab itu paling berarti. Makanya gini, kalau Anda baca Alkitab, coba biasakan tanya, kok dia tulis gini ya? Kenapa nggak tulis begini aja? Jadi biasain tanya, saudara. Jadi kita ngerti. Nah, kenapa listnya berubah? Rulesnya berubah. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari mereka. Nah, lihat ya. Ternyata bukan hanya itu saja. Bahkan daftar selanjutnya sampai ke ayat 27 malah berubah sama sekali. Malah dari daftar keturunan-keturunan ini dijabarkan satu-satu. Dan kalau Anda baca teliti, ada yang menarik. Nih, ya. Sabar ya, masih 22 ayat lagi, saudara. Ya. Kalau saya singkat deh, saya singkat. Oke. Nih, ayat 5 saya tak bacakan, ya. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras, ya. Terus. Perhatiin ayat 8 sekarang. Perhatikan ayat 8, ya. Ini menarik, saudara. Ayat 8. Lihat nih ya, ayat yang ke-8. Ini enggak jauh loh, hanya beberapa ratus tahun ya. Nih, lihat ya. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put dan Kanaan. Anda ingat Kanaan? Ingat kata Kanaan? Yosua masuk perjanjian kemana? Ke Kanaan, ya. Dan di situ ada setan semua. Ingat gak? Orang-orang yang besar-besar, ya. Gak usah orangnya, buahnya aja besar, saudara. Ingat ya, Kanaan, musuh dari Tuhan, dari orang Israel. Ya, saya baca lagi 9 dan ke-10, yang penting-penting aja. Kalau ini retret mungkin kita bisa baca sampai 27 ya. Janganlah udah gak tega saya juga ya. Anda baca aja di rumah. Ya, sekarang lihat nih ya, ayat 9-10 lihat nih. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema,
subtek H ini dibacanya udah susah banget. Keturunan Raima ialah Sheba dan Dedan. Lihat ayat 10, perhatiin lagi ya. Lihat. Kus memperanakan Nimrod. Nah, ini bukannya setan-setan lagi saudara. Ini orang paling setan satu dunia. Kalau Anda pelajari teori-teori antikris zaman sekarang yang terbaru, ya, ini katanya muncul lagi si Nimrod. Raja dan penguasa dari Babel. Betul kan? Lihat nih, sepanjang sejarah Alkitab ini ya sama. Dari zaman dulu Babel, di Wahyu Babel lagi nanti. Rajanya siapa yang mula-mula? Nimrod. Lihat. Jadi lihat ya, Nimrod itu keturunan siapa? Keturunan Ham, ya. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi, orang yang mendirikan menara Babel. Oke? Nah, terus ya, lihat nih ya. Lihat. Ayat 13. Coba deh ayat 13 dan 14. Tuh udah banyak loh yang saya singkat. Ya. 13 dan 14. Ini lagi diskon, lagi sale nih ya. Lihat 13 14, coba lihat. Bisa deh? Nah, Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya dan Het. Ayat 14 coba lihat. Serta orang apa? Ini musuh Israel bukan? Betul kan? Anda ingat Israel berperang dengan orang Yebusi? Orang Amori, benar? Betul kan? Ya. Orang Girgasi. Nah, sekarang kita lihat ayat 17. Ganti keturunan ini nih. Tadi dari jalurnya siapa? Ham. Sekarang lihat dari jalurnya Set, ya. Yuk Bapak Ibu jangan ketiduran dulu, ayo. Yuk. Ya. Sekarang Sem. Ayat 17. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek. Ya. Saya bacain terus ya sampai 27 ya. Oke. Arpaksad memperanakan Selah dan Selah memperanakan Eber. 19. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Namanya yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazarmawet, Yerah. 21 dan seterusnya. Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. 4 lagi selesai. Sem, Arfaksad, Sela, Eber, Pelik, Rehu, Seruk, ya, ini kayak dirangkum. Nahor, lihat nih ya. Terah, 27, terakhir, lihat. Abram, itulah Abram. Dari Abram, terus, Daud. Dari Daud, terus, siapa? Yesus, ya, Yesus. Bayangin ya, lihat. Misalnya, ayat 12, sekali lagi deh coba. Kelewatan tadi nih. Ya. Misalnya nih ya, yang tadi keturunan Ham, lihat nih. Orang Patrusim, orang Kasluhim, lihat. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Tuh. Dan orang Kaftorim. Ini orang-orang jahat semua. Bahkan Filistin, salah satu siapa Anda ingat? Goliat, simbol dari setan sendiri, yang berperang melawan Daud. Saudara bisa bayangin gak? Dari satu keturunan orang, saudara, bisa ada satu jalur yang merupakan simbol dari setan sendiri. Lalu satu jalur lagi, siapa? Abraham, Daud, Yesus. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga bisa keluar keturunan yang simbol dari setan dan keturunan ilahi yang menebus umat manusia. Menarik ya? Coba. Tidak pernah ada di dunia ini yang lebih penting
daripada keluarga. Gak pernah ada. Saudara tahu gak? Alkitab ini sebetulnya sesederhana cerita keluarga. Ingat, Taman Eden dibuka dengan sebuah keluarga. Institusi pertama yang Tuhan ciptakan itu bukan bangsa, bukan suku, saudara, bukan negara, yang pasti bukan kelurahan. Institusi pertama di mana mandatnya diberikan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Taklukkan semua itu. Mandat itu turun bukan kepada satu pribadi, tapi kepada satu institusi. Namanya keluarga. Ya. Tidak pernah ada, saya beritahu sekali lagi ya, orang yang bisa menggenapi rencana Tuhan di bumi tanpa mereka belajar untuk berkeluarga lebih dahulu. Karena inilah, saudara, role model yang Tuhan paling tentukan untuk kehidupan seseorang ke depannya. Lalu gini, ada apa sih dengan Nuh? Apa sih yang terjadi? Kok sampai dari dia ini, saudara, bisa ada yang baik banget, termasuk Yesus, dan dari dia juga sebetulnya bisa ada yang jahat banget. Apa yang terjadi? Lihat Kejadian pasal yang ke-9. Coba lihat sama-sama. Ayo kita belajar. Saudara mau tahu gak sih apa sih yang Tuhan mau? Sederhana. Dia mau punya Anda, dia mau Anda punya keluarga yang baik. Sesederhana itu. Ingat ya, Yesus pertama kali melakukan mujizat itu di mana? Pernikahan. Ya. Kejadian Anda melihat rumah tangga Adam dan Hawa yang broken, yang hancur, yang gak pernah urusi keluarganya, sampai kakak bisa bunuh adiknya sendiri. Betul gak? Di tengah-tengah perjanjian baru Anda lihat Yesus yang buat mujizat di mana? Di pernikahan. Pertama kali dia muncul, dia nyatakan dirinya, dia nyatakan kemuliaannya itu di mana? Di kawinan. Di akhirnya Wahyu, kita pun tutup dengan apa? Pernikahan lagi. Pernikahan anak domba. Katakan kepada kiri kanan Anda, ya, kamu adalah keluarga saya. Amin. Nah, ayo yang suami istri, ya. Nanti kita berdoa sama-sama, ya. Kita berdoa sama-sama. Yuk. Ayat Kejadian 9, lihat ini ayat yang ke-18, Saudara. Ya. Nah, ini loh sejarahnya. Ya. Kejadian 9 ayat ke-18. Oke, it's okay, enggak apa-apa. Saya bacakan, ya. Kalau bisa nyala bagus, enggak pun enggak apa-apa, ya. Masing-masing ada Alkitab kan? Ada ya? Good. Ya. Kejadian 9 ayat 18. Ya. Yuk kita lihat lebih dekat dalam hidup Nuh. Baca Alkitab mesti jujur ya, Saudara. Jangan pakai mindset yang udah baku. Nuh kan hebat, pahlawan iman. Lihat dulu kayak apa orangnya, ya. Memang dalam bikin bahtera sih dia hebat. Tapi lihat dulu ini lihat dulu. Ya. Lihat nih. Bacanya mesti jujur. Keluarganya. Bener. Salah sana gak dengan Gideon? Hakim-hakim. Tuh. Tahu Gideon? Tahu? Saudara tahu gak anaknya berapa? 70 anaknya, Saudara. Dari sekian banyak gundik. Dan satu anak dari gundik tertentu kepahitan dengan bapaknya dan keluarganya. Dibunuh semua 70-70-nya. Mantap gak itu? What a father he is, Saudara tuh. Coba.
Anda tahu Ishak, Anda pikir orang hebat saudara? Menurut saya udah hoki dia lahir jadi perjanjian. Udah bagus aja dia itu doang. Bener. Ini semua cerita tentang keluarga yang berantakan. Makanya dosa tuh gak pernah beres. Terus sekian ribu tahun gitu-gitu aja. Ribuan tahun lagi ya begitu lagi terus. Dosa itu gak pernah beres. Karena keluarga gak pernah beres di dunia. Bener. Keluarga yang beres, yang benar di depan Tuhan, itu meminimalisir dosa dan kelemahan manusia. Ishak, Anda pikir bapak yang baik, saudara? Alkitab bilang dia sayang siapa? Esau. Gara-gara apa? Pinter masak. Cilaka gak coba? Bapak lebih sayang anak yang satu gara-gara pinter masak doang. Dan yang satu gak disayang. Yang satu yang sayang maminya. Coba nih, bayangin ya. Makanya kalau baca itu jujur, saudara. Aplikasikan dalam kehidupan nyata. Jangan mentang-mentang ditulis dalam Alkitab, maka dia bagus, dia sempurna. Ntar dulu. Alkitab ini buku yang paling jujur. Semua kesalahan orang diekspos supaya kita bisa belajar. Nih pikir ya, rumah tangga macam apa mami sama anak bungsu bisa berkonspirasi ngelawan bapak dan anak sulung. Coba ayo. Padahal cuma 4 keluarganya. Bapak macam apa saudara? Masa anak yang bungsunya bisa menyamar jadi anak sulung? Pakai bulu lah, suaranya dibrewokin lah. Bingung gak coba? Kok bisa gak tahu? Saya kalau anak saya yang kecil menyamar jadi cicinya, dari baunya juga udah ketahuan. Bener gak? Itu orang ampun bener saudara. Ampun. Maaf ya bukan ngomongin kamu. Ya. Tapi kita perlu belajar dari mereka. Ya. Nah sekarang lihat Nuh. Ini loh akar masalah saudara. Ini manusia ampun bener-bener. Lihat ya. 18 dan seterusnya ya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet. Kejadian 9, 18 dan seterusnya. Ham adalah bapak Kanaan. Diulang-ulangin itu. Ham adalah bapak Kanaan ya. Ibaratnya ini Ham nih bapaknya penjahat semua. Gak ada yang bener lah pokoknya orang Kanaan tuh ya. Negeri yang makmur, hebat, tapi orangnya jahat-jahat semua. Yang 3 inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar seluruh penduduk bumi. Ya. Nuh menjadi petani. Lihat ini. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ya, gak salah. Nanemin ini itu gak salah. Ya. Ini yang ngaco saudara. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Oke, dia bikin anggur, dia olah-olah, dia enak ya. Dia olah lagi enak. Dia keenakan, tidak ada titik puas dalam hidupnya. Dalam satu sisi, apa yang dia senengin ngambil alih jiwanya sehingga dikuasai. Dan mabuk, gak sadar, gak tahu gimana prosesnya, nelanjangin dirinya sendiri. Aneh sih emang sih. Mungkin dia nyanyi, dia ngapain, I don't know lah, saya gak ngerti. Pokoknya telanjang, udah. Ya. Lalu ayat 22, lihat ini. Ham ini kasihan saudara. Orang yang paling salah, disalah mengertikan mulu. Bahkan seringkali kita khotbahkan Ham salah. Ya. Tapi kalau Anda baca teliti, lihat nih ya. Maka Ham, ayat 22. Bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, ya, wrong place at the wrong time, ya, dia nggak tahu gimana tiba-tiba masuk, kelihatan bapaknya telanjang, ya. Mungkin dia salah di sini, lalu ia menceritakan kepada kedua saudaranya di luar, ya. I don't know lah, nggak tahu salah atau kalau Anda mau fair, ya, dia tidak berbuat yang terbaik. Ya, salah sih enggak. Memangnya dia ngincerin mau ngeliat bapak telanjang. Kalau itu salah, bener dong, ya kan? Oke, dia masuk, dia lihat, lalu dia lari keluar, dia ceritain. Nggak tahu nih motifnya apa, saudara. Ya, ini kalau di pengadilan bisa panjang. Nggak tahu motifnya apa. Kaget juga bisa, ya. Saya kaget.
Dan saya nggak tahu mesti gimana. Dia bilang, ya saya cerita ke kedua saudaranya. Ya. Sampai sini kelihatannya hubungan masih oke di antara mereka berempat. Ya. Tapi lihat, ya, ini patut dipuji. Ayat 23. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak mau melihat aurat ayahnya. Nah, Sem dan Yafet udah pasti melakukan hal yang lebih baik dibanding apa? Ham. Itu udah pasti. Ya. Tapi menurut Anda Ham salah gak? Hah? Salah gak? Salah gak Bu Ham kira-kira? Gak terlalu salah lah ya. Ya, kecuali dia nungguin bapaknya telanjang, saudara ya. Begitu bapak telanjang dia videoin, ya kan, dia upload ya. Dia pasang di Instagram, itu sih ya repot. Ya. Ya, tipis lah. Tipis, menurut saya sih gak salah sejujurnya. Ya. Kalau Sem dan Yafet yang pertama kali masuk ke kamar itu, ke tenda itu, belum tentu juga dia gak kaget. Oke, ya. Jadi ya gak salah lah harusnya sih, ya. Nah, lihat ini. Lihat. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, seperti ini ya. Perhatikan nanti, perhatikan. Belum ada. Oke. Di Alkitab Anda. Yuk. Nih, perhatikan ya. Udah ada. Oh iya. Ih, di sini ada tadi ya. Saya kampungan banget ya. Biasanya depan sih. Ya tinggal lihat sini doang. Selesai. Gak keburu sakit leher saya ya. Lihat nih. Setelah Nuh sadar dari mabuknya. Coba Anda perhatiin. Baca Alkitab ini dengan penuh imajinasi, saudara. Habis Nuh sadar dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Ya, lihat nih ya. Tahu dari mana dia? Kok dia bisa tahu? Kan dia mabuk. Pasti ada yang cerita. Betul? Yang cerita siapa kira-kira? Udah pasti saudaranya. Ini yang saya bilang politik dalam rumah tangga, saudara. Benar gak? Betul? Siapa yang punya anak 3 di sini? 2 ada? Ya. Anak kecil itu dari kecil itu udah pinter politik loh. Cece tadi begini ma, dia pukul aku. Anak saya, yang laki, yang lebih kecil. Bener gak? Ya kan? Waduh, saling stabbing in the back, tusuk di belakang mah udah biasa saudara itu. Ya. Belum yang ngibulin adeknya. Tau gak? Kamu kan anak adopsi, lu anak angkat. Serius? Beneran? Kamu tuh anak pungut. Banyak itu. Ini sama. Kalau anak Anda 3, ntar wataknya Anda lihat. Biasanya ya kalau anak 3 yang paling kasihan tuh yang tengah. Yang tengah tuh kasihan. Biasanya tuh yang paling gak diinginkan tuh yang tengah. Ya kan? Makanya ada ya middle child psychology itu ada. Psikologi anak sulung anak bungsu nggak ada, saudara. Psikologi anak tengah tuh ada. Ada ilmunya sendiri. Anda bisa ambil majornya. Ini politik. Kok sih Nuh bisa tahu orang dia mabok? Dia tahu dari mana? Ham itu broadcast ketelanjangan dia. Udah pasti dari kedua saudaranya yang lain. Ya. Nah, disinilah dosanya orang tua masuk. Setelah dia tahu, ini biasanya terjadi. Ya. Apa yang dia buat? Lihat, marah, saudara. Ya. Kenapa? Menurut saya sederhana, karena anaknya itu bikin dia malu. Benar gak? Betul? Ya. Anak itu bikin dia malu. Ayat 25, lihat. This is so unfair. Gak adil banget. Gak adil banget.
Saya selalu bilang istri saya, kami anaknya 2, mirip-mirip Pak Irwan. Yang besar perempuan, yang kecil laki-laki. Tapi saya yang besar udah 12 tahun ini. Yang kecil 8 tahun. Wah, tadi pagi baru bangun ya. Lagi siap-siap, baju, setrika, berantem mereka berdua, saudara. Ya. Nah, terus beresin dulu ya kan, suruh ngobrol dulu berdua ya. Mirip sih. Saya bilang sama istri saya gini, manusia itu kadang-kadang ya gak bisa untuk gak tahan. Pasti dari salah satu anak mereka ada anak favorit mereka. Bener gak? Betul gak? Betul gak ibu-ibu yang mengandung? Pasti ada yang favorit. Yang ini lebih dulu waktu dia enak, kayak dipijetin perutnya. Yang satu ditendangin terus sakit. Faktor ekonomi bisa mempengaruhi. Ada orang tua yang waktu susah ngandung sama-sama, doa nak, ayo nak kita berdoa sama-sama nak. Akhirnya jadi deket banget bondingnya. Perempuan itu, aduh maaf ya bu, sangat-sangat emosi dan perasaan banget. Bener ya, sangat-sangat perasaan banget. Jadi udah pasti kalau kita itu biasanya tanpa sadar punya anak favorit. Gak mungkin enggak. Istri saya pun sama. Tapi saya bilang gini sama dia, sebisa mungkin yuk berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai mereka tahu. Itu yang paling penting kan. Jangan sampai mereka tahu. Wajar lah saudara, si A lebih disayang dibanding si B, ya kan? Si B mukanya gak disayang, kenapa? Mirip mantan yang udah nyakitin hatinya. Kok bisa kayak dia mukanya? Ya lu kepikiran terus mungkin waktu hamil, gak mau ngampunin, ya kan? Betul gak? Si C keluar hitam sendiri, bingung gak? Tapi ada loh saudara, ya bapak emak Cina bener, Toto putih-putih, anak pertama putih, anak kedua putih, anak ketiga hitam. Nah anak siapa itu? Bener pak, gak main gila, bener, hitam sendiri. Ya, di jemaat saya ada. Dia nanya sama saya, bingung sama istri saya, bingung Ci, kok dia tiba-tiba kayak dalam tahun tertentu menghitam sendiri kulitnya. Dia pakai istilah itu menghitam, dia bilang. Ya. Wah itu udah wajar. Tapi mereka gak boleh tahu. Ham itu kasihan saudara. Gak heran dari dia, dari keturunan dia, monster-monster paling mengerikan yang dunia pernah kenal itu keluar. Bayangin dari dia ada Nimrod di sana, ada orang Filistin di sana. Nah, tahu orang Filistin jadinya 12 jadinya 6 atas bawah, ya kan? Dari Ham ada Kanaan, dari Ham ada Goliat, ada orang Amori, orang Yebusi. Gak heran ya. Orang itu kalau sekedar miskin doang biasanya gak jahat. Tapi kalau udah miskin disakiti pula, jahat gak? Ayo, mau hidup bagaimana? Ya, saya mungkin akan jadi pengkhotbah yang paling jujur yang pernah Anda kenal. Benar. Ya, truth is truth. Mau bagaimana? Lihat ayat 25, udah nyala ya? Nah, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Marah bapaknya. Lihat, orang tua, lihat ya, melepaskan apa? Kutuk ke anak. Jangan pikir dia hebat. Oh, dia pria yang sangat narsis, sangat egois, yang gak bisa tersinggung sama sekali, yang punya dunia pada waktu itu, ya kan? Wong cuma mereka doang, saudara. Gak ada lagi yang lain. Mau menikmati hasil kerja kerasnya, anggur tanemin, difermentasikan, ya akhirnya mabok sendiri. Ini orang sombong sekali. Harga dirinya ditoel sama anaknya, marah, dikutuk sekalian, mati bener saudara. Ya, terkutuklah Kanaan. Gara-gara kutuk ini, Ham itu memang jadi orang hebat. Jangan Anda pikir dikutuk itu gak bikin Anda kaya. Kadang-kadang sebaliknya. Orang yang dikutuki terus ngamuk kan.
marah, dia buktiin. Gak heran ya badannya gede-gede keturunan mereka ya. Mungkin gitu kali ya. Berhasil. Orang-orang hebat semuanya ini. Karena gak dimanja, digembleng, dijejek, kutukin. Ya. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudara. Gila gak coba? Coba. Pahit gak kira-kira diginiin? Ayo. Hah? Pahit ya. Masih ada loh di zaman modern keluarga kayak gini. Ada. Entah kenapa gak disayang aja. Yang keluar perempuan. Anak pertama sih ya oke lah anak pertama. Ya. 2 perempuan lagi. Ya. 3 perempuan lagi. Ya. Tutup pabrik deh Pak. Sekali lagi. Perempuan lagi. Sekali lagi. Tapi yang bungsu tuh tetap disayang biasanya. Karena lucu. Yang setengah mati, yang kedua, yang ketiga, saudara, yang kegempet di tengah. Ya kan? Udah jenis kelamin sama semua, ya kan? Pernah mikir ya kenapa Daud itu gak disayang? 9 anak laki semua. Gila ya. Badan paling kecil sendiri, ya sampai lupa. Udah nih gak ada lagi anaknya. Oh iya ada di Padang. Panggil. Ya. Ini dikutuk. Sadis saudara. Kamu yang paling hina. Jadi budaknya dia orang. Pada jadi budaknya saudaranya mendingan dia kabur kan. Akhirnya berkarya sendiri. Bikin Kanaan. Bikin Babel keturunannya. Ya. Ya lihat. Lihat ya. 26. 27. Lihat ya. Oh this is so unfair. Kayak anak saya yang gede, kalau lagi marah sama adenya, this is so unfair mami, unfair. Kan gitu. Dikau belum ngalamin, nanti 2-3 tahun lagi kalau yang kecil baby udah gedean tuh ya. Biasanya kalau yang gede kan disuruh ngalah, masih kecil kan, ngalah sama dedeknya lah. Sekali 2 kali dia ngalah, unfair, udah teriak. Lihat. 26, 27 ini gak adil banget ya kalau Anda baca dengan teliti. Makanya baca kitab teliti dan jujur. Ya, saya orangnya kan skeptik. Saya tuh gak gampang percaya, saya kritis orangnya. Bener. Ya, jadi kayak yang Kristen yang aneh-aneh yang begini ya, saya gak akan masuk gitu. Rohani ini saudara, kehidupan rohani ini tetap harus ada logika sehatnya. Bener gak? Ya. Rohani itu gak berarti dalam Tuhan maka Anda bisa terbang kayak burung, bisa nyelam di laut. Enggak. Rohani itu pasti ada logikanya, gak mungkin gak ada logikanya. Seringkali orang Kristen ke gereja tuh gak pakai otak. Oh iya, amin. Akhirnya pas COVID kepahitan. Bayangin teman saya yang nelfon, beneran Mon, pendeta COVID. Iya, kena COVID, kok bisa pendeta COVID? Bisa. Saya bilang mati, malah ada yang mati pendeta COVID. Hah, kaget. Tuh hampir murtad pindah agama kalau gak saya tenangin itu tuh. Gak ada logikanya jadi. Ya, tetap ada logikanya. Makanya baca dengan teliti. Lihat nih ya. Ini sadis banget. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Mantep gak? Tetapi hendaklah Kanaan, ini si siapa? Ham tadi ya. Menjadi hamba baginya. Tuh. Oke. Bukan hanya yang salah dikutuk, saudara. Tapi yang tidak salah diberkati lagi. Repot gak? Sangat gak balance. Kalau yang salah gak dikutuk dan yang benar diberkati masih mendingan. Cuman 1-0. Ini yang benar diberkati, yang salah dikutuk. Ya 2-0 dong. Ya. Sam ini entah kenapa disayang banget, saya gak ngerti. Beneran. Lihat yang ketiga, 27. Lihat. Nah, ini yang berkatnya setengah. Allah memuaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Tapi lihat, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Aneh ya? Sem disayang banget ya. Jadi Yafet, ya udah, Tuhan luaskan kamu kira-kira. Tapi tetap tinggal dalam kemahnya Sem ya. Tetap lu ya di bawahnya Sem. Nah ini diulangin lagi saudara. Hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.
Capek gak tuh si Kanaan? Udah dikutuk, jadi hambanya Sem, jadi hambanya Yafet. Gak heran orang pahit. Tuh. Ya. Ini kan akar masalah sebetulnya. Setan tuh lahir dari mana? Simple. Setan lahir dari broken family. Udah gitu aja. Gak ada lagi yang lain. Yuk pikir deh orang-orang paling jahat di muka bumi ini. Keluarganya gak ada yang pernah beres, saudara. Ayo. Jarang banget tuh. Ya anomali sih ada 1-2 lah ya. Yang keluarga baik-baik tapi orangnya akhirnya jadi serial killer gitu ya. Pembunuh ya mungkin ada. 1-2 anomali. Keanehan tertentu. Pasti ada. Tapi umumnya semua penjahat di dunia ini gak pernah memiliki keluarga yang baik sebelumnya. Benar gak? Betul gak? Dan siapa yang paling pahit kalau menyakiti kita? Kalau bukan anggota keluarga kita sendiri. Betul? Saudara, kepahitan sama sopir Grab mah gampang pulihnya, saudara. Gampang pulihnya. Anda tinggal kasih bintang 1, Anda kata-katain, udah sembuh. Ya kan? Udah. Kepahitan sama papa, sama mama, wah berat. Ya, berat. Soalnya di luar naik motor misalnya, lo udah motor seberang lewat nyipratin Anda sampai basah. Anda berhenti, Anda lap-lap muka Anda, ngutuki 1-2 kata, jangan memberkati. Tuhan berkatilah orang itu, Tuhan tolong. Berkati Tuhan sambil nangis, udah selesai. Tapi di rumah tangga bisa kayak gitu gak? Belum tentu. Saya pernah kuliah psikologi, sekalipun gak lulus. Tapi sempat ngedenger dosen saya bilang, ya, watak manusia ketika lahir itu 0-7 tahun adalah masa-masa kritis dan penting dalam dia. Karena menentukan watak dan cara berpikir dia secara fundamental. Jadi berarti gini, apapun yang terjadi dalam 0-7 tahun hidup Anda, itu menentukan cara pandang Anda terhadap dunia. Nah, saya mau tanya, 0-7 tahun manusia itu lagi ada di mana? Di keluarga. Gak mungkin tuh 0-7 tahun anak-anak lagi main biliar, saudara. Ya, anak gua rusak nih, salah pergaulan. Gak bisa. Anak gua rusak, temennya nakal-nakal. Gak bisa. 0-7 tahun orangnya di rumah masing-masing. Papa mamanya itu pribadi yang paling ditetapkan Tuhan untuk memberi warna dalam hidup mereka. Mereka melek mata, babynya nangis. Mereka tahu dari mana dunia itu kejam atau dunia itu friendly place. Mereka tahu dari mana dunia itu tempat yang ramah atau tidak. Dari mana? Dari guru di sekolah? Dari debt collector? Dari pendeta? Enggak. Mereka kenal akan dunia ini dari kedua orang tuanya dulu. Kalau dari awal mereka lahir, orang tuanya udah bilang, kok kayak mantan lu? Tompel lagi gede amat, ini begini, itu begitu, kenapa rambutnya keriting? Kira-kira merasa apa dia? Kira-kira pandangannya dia akan dunia yang baru saja dia masuki seperti apa? Asem ya dunia ya. Bukan salah saya kalau saya keriting. Memang anak kita bisa milih, saudara. Saudara lahir bisa milih gak? Saya kalau lahir pengen jadi anaknya Bill Clinton, saudara. Anaknya Joe Biden sekalian. Ya gak bisa milih mau bagaimana. Betul. Mereka gak akan pernah bisa milih siapa orang tuanya, siapa saudaranya. Pokoknya udah begitu aja. Ini loh nak,
orang-orang yang harusnya bertanggung jawab dalam hidup kamu. Amin. Gak pernah ada gereja yang kuat tanpa keluarga yang kuat. Bahkan saking pentingnya keluarga, dengar ya, yang keluarganya berantakan kan tidak boleh melayani jemaat, benar gak? Betul? Rasul Paulus berkata, gimana bisa kamu ngurusin orang? Ngurusin keluarga kamu aja apa? Gak bisa. Arti ya, buat saya, pria yang berhasil itu bukan yang kaya, bukan yang hebat. Serta enggak, orang itu lahir dengan bakat dan watak masing-masing loh. Ada orang yang tinggi besar, tampan, udah tinggi gede tampan, ngomongnya pintar lagi saudara. Kalau cadel masih mendingan atau lata ya. Ini tinggi gede ganteng ngomongnya pintar. Udah pasti, percaya deh, udah pasti orang begitu punya rating sukses lebih tinggi, kemungkinan besar. Kalau anda udah hitam, pesek, jelek saudara, baunya juga kurang sedap, keringetan mulu, udahlah ya, berdoa aja, Yesus tolong saya. Ya, jadi berhasil itu, sukses itu standar apa sih? Ya gak jelas. Tapi buat saya gini, dalam Tuhan semua orang punya potensi untuk bisa menjadi bapak dan ibu yang terbaik. Benar gak? Ya. Kalau saya mati, saya gak ingin dikenal sebagai pribadi yang lain kecuali suami yang mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, dan dihormati oleh anggota keluarga saya. Betul? Ini the most simple thing, tapi ditaruh Tuhan dalam hati dan sanubari semua orang. Ya, Pastor Irwan, kita mau pelayanan hebat kayak apapun juga. Kalau anak kita rusak, hancur-hancuran, enak gak hidup kira-kira? Ayo. Saya tuh kuat loh orangnya, saya ngalamin banyak hal. Betul. Ya. Kalau anda ajak saya makan misalnya, saya makan apa aja tuh udah hampir sama rasanya. Bener. Saya gak kesenangan kalau ajak makan mahal, diajak makan murah biasa aja. Makanan dari yang paling murah sekalipun, yang masih saya beli sampai hari ini, sampai yang paling mahal sekalipun saudara. Restoran yang mahal di luar negeri yang artis doang bisa masuk, saya udah pernah rasain. Ujung-ujungnya bikin gitu aja sama masakan. Yang masih bisa menggugah selera saya itu cuma dua, durian sama kopi, udah itu aja. Itu masih seneng ya. Kalau ada yang kasih durian masih berasa happy-nya gitu loh. Kalau yang masih kasih Chinese food, kue, apa-apa biasa banget lah. Ya, kopi yang enak masih seneng, masih berasa seneng. Dunia ya gitu-gitu aja, gak ada yang gimana-gimana. Tapi kalau anak saya sakit, waduh berasa ya, sedih ya. Betul gak? Anak kita kenapa-napa, anak kita masih SD kelas 5, udah dikejar-kejar pria misalnya. Waduh. Ya. Saya tuh concern tentang family, benar. Concern. Hidup dan mati Anda itu ada di sana sebetulnya. Percaya gak dalam rumah tangga? Ya, gak pernah ada hal lain dalam hidup ini di mana neraka dan surga bisa dialami bersama-sama. Ayo, kecuali rumah tangga. Tadi siapa yang masih mau kawin bisa angkat tangan? Hah? Mana tadi yang jomblo udah gak ada yang mau angkat tangan lagi? Masih mau merit gak? Hah? Jodoh yang kamu pilih itu jodoh pintu surga atau pintu neraka? Milih jodoh yang benar, serius. Jangan asal kawin aja, pokoknya bisa checklist. Udah gak ditanya saudara, udah kawin. Yeah, welcome to hell. Bener. Ada orang maksa nikah saudara. Betul. Wah saya rumah tangga punya banyak cerita. Pokoknya saya lumayan berbakat lah. Pendeta berbakat kawinan mengawinkan orang. Bahkan saya memberkati pernikahan orang dari sebelum saya menikah. Kok ada yang mau? Saya juga bingung. Serius. 24 tahun saya memberkati nikah. Di Ambon, di Bali. Nih ya. Orang bule saya pernah berkati nikah. Orang kulit hitam pernah saya berkati pernikahannya. Nenek-nenek tua aja saya pernah berkati pernikahannya.
Di coffee shop pernah, di tempat yang saya yang keluar duit bayarin tempatnya pernah, di hotel berbintang 5 pernah, saudara. Serius. Itu menentukan kebahagiaan hidupmu. Betul. Banyak bapak kerja, cari uang. Begitu uangnya udah habis, ya udah dapat kebablasan. Udah cukup, tetap aja nggak luangkan waktu dengan anak. Yo, kerja terus aja, akhirnya cerai. Ada. Saya kenal satu keluarga, waduh kasihan banget, dulu susah banget. Tapi papanya emang pinter, anaknya 3, pinter bapaknya. Dari susah itu bisa bangkit. Tadinya kalau beli sate 5, saudara 5 tusuk. Dengar nih ya, itu kan 5 tusuknya nih ya. Anak 3, seorang 1, 2, 3. Lalu 2-nya lagi buat siapa? Bukan, 2-nya lagi buat dia sendiri, mamanya minum kuahnya. Bener. Saya bilang bapak lu dari susah aja udah ada bakat jahat ya, saya bilang. Ya, nggak heran, susah aja begitu. Pas kaya, ya ceweknya banyak. Nih, akhirnya hancur. Katanya dulu awalnya pas kerja demi keluarga. Kadang kita tuh terlalu berambisi banget, saudara. Sampai hal yang paling penting itu kita lalaikan. Padahal nanti ketika Anda mati, Tuhan itu gak akan nanya Anda sekaya apa. Percaya deh pastor, bahkan jiwa yang kita menanginnya gak ditanya. Mana ada di Alkitab ditanya. Enggak, kan semua kasih karunia. Betul ya? Saya belajar 10 tahun ini, secure banget hidup ini. Ya, saya nggak pakai Instagram, saya nggak pakai gitu-gituan, biasa aja. Kalau emang Tuhan angkat ya Tuhan angkat, enggak ya udah, gak apa-apa. Yang penting gini, ketika saya pulang ke surga, saya bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa sih yang paling esensial di dunia ini? Gak ada lagi yang lain. Dia gak tuntut kita banyak, kecuali satu. Gambaran dan rupanya di dunia harus terjaga, yaitu apa? Keluarga. Ya. Yang terakhir dan kita selesai, Efesus 2. Yuk. Mari lihat ayat ini dari perspektif yang baru. Ya. Cukup ya. Kita selesai ya. Efesus 2. Terima kasih Pastor Irwan sekali lagi untuk undangan bicaranya. Saya hargai sekali. Saya berdoa kita bisa kenal lebih dekat. Ya, bisa menjadi anggota keluarga. Gak usah panggil saya Pastor lah. Saya umur 43. Anda umur berapa sih? Muda ya. 37 tahun ini. Oh iya, saya kira 37 tahun ini ya. Saya 43 tahun ini. Kita tetap lewat 5 tahun ya. Ya, gak usah panggil saya Pastor, panggil saya nama, gak apa-apa. Kalau mau cepet tua, cepet dewasa ya. Panggil saya Koko boleh ya. Pastor tuh terlalu formal ya. Kadang-kadang birokrasi itu bikin sesuatu formal. Anda tahu nggak? Perkataan rabi itu nggak pernah ada di Perjanjian Lama. Mana ada rabi? Itu kan bikin-bikinan orang untuk kayak rebai, ya kan? Ahli Farisi, ahli Taurat, Saduki itu nggak pernah ada tuh di Taurat Musa, nggak pernah ada. Itu keluar setelah mereka dari Babilonia, dari Babel. Mulai ada pangkat-pangkat itu. Basically kita ini keluarga, ya. Panggilan bro itu lebih alkitabiah dibanding panggilan pastor. Serius, gak percaya. Bro itu, brother itu lebih alkitabiah. Dari Yohanes, saudaramu dalam iman. Bener gak? Mana ada dari Yohanes, rasulmu dalam iman. Tengil amat saudara. Dari Yohanes, pendetamu dalam iman. Gak ada. Dari Yohanes, saudaramu dalam kesukaran. Ya. Basically kita family. Kenapa saya ngomong kayak gini? Lihat ayat ini. Efesus 2 ayat 19 ya. Ini ayat yang seringkali jadi ayat penyambutan. Tapi benar sih. Betul. Lihat nih ya. Tanpa susunan yang tepat Anda gak akan pernah bisa bertumbuh. Lihat nih. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ya. Yang tadi orang berdosa, orang asing dan pendatang dimenangkan. Terima Yesus. Lihat langsung jadi apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus, ya kan? Itu pekerjaan pertama, dikuduskan, disucikan, ya. Anda lahir baru, Anda adalah ciptaan baru, betul kan? Selanjutnya apa? Setelah Anda dipulihkan dan menjadi ciptaan baru, ditebus, disucikan,
diampuni dosanya, Anda jadi apa? Dimasukkan ke dalam apa? Anggota keluarga Allah. Ya. Betul kan? Ayat 20. Ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Menarik ya. Setelah Anda menjadi anggota keluarga dulu, baru hidupmu bisa dibangun. Ya kan? Dibangun. Kenapa sih gereja itu gak pernah komit satu sama lain? Dan seringkali terjadi perpindahan. Begitu ada tren baru, wah rame-rame ke sana. Di sana, kamu di mana? Sana saya di sini. Wah, mantep bro. Wah, di ininya, wah keren banget. Wih, lampunya, waduh gila, kalau kena mata aja hampir buta waktu itu. Ya misalnya ya, wah seru banget. Tunggu 3 tahun, 4 tahun nanti trennya berkurang. Satu lagi ada tren baru lagi. Iya, semua pindah lagi. Konon katanya menurut statistik saudara, kita ini gak nambah jiwa kata di Kristen. Katanya, saya gak tahu benar apa enggak. Hanya perpindahan jemaat katanya. Ya, tanya yang pintar-pintar deh, yang cendekiawan-cendekiawan Kristen. Ya, menurut statistik data, kita tuh gak banyak berkembang. Hanya pindah doang, pindah tren. Ya. Kenapa bisa begitu terjadi? Karena kita gak pernah belajar menjadi apa? Anggota keluarga di sesama jemaat. Buat kita gereja hanya saya datang duduk dengan firman, bagus. Pulang. Percayalah gak ada gunanya. Duduk di rumah nonton YouTube itu yang lebih pintar banyak saudara. Gereja itu tentang apa sih? Tentang keluarga. Udah gitu doang. Tuh, Anda gak bisa dibangun oleh rasul dan nabi kalau sebelumnya Anda gak menjadi anggota keluarga Allah. Tampilin lagi deh ayat 19. Ya kan? Ingat Yesus berkata, aku apa? Saudaramu, benar gak? Yang sulung dari banyak saudara. Ya. Dia tuh bukan yang asing saudara. Yesus tuh anggota keluarga kita. Aduh, kalau kita breakthrough dalam hal ini, ajaib hidup Anda. Gak akan pernah ada orang bisa bertumbuh dengan dahsyat sebelum tertanam menjadi anggota keluarga satu sama lain. Tuhan itu hanya ingin bikin ini loh di dunia. Kalau gereja tidak menjadi keluarga, gereja tidak menjalankan fungsi utamanya. Ya. Makanya gereja kalau hanya institusi kejam. Majelis bisa pecat pendeta. Serius. Bisa pasang iklan di JobsDB, dibutuhkan pendeta, singer begini coba. Ada enggak orang pasang iklan saudara? Dibutuhkan bapak baru untuk 3 anak saya. Saya janda beranak 3. Saya mencari bapak baru. Gajinya sebulan 20 juta, begini-begini. Mana ada? Gak ada. Kalau gereja menjadi keluarga, powerful. Semua dibentuk, dibejek, diajar, kasih tanpa batas tuh di mana? Di keluarga. Ya, kita hanya berani mati, berani menyerahkan segala-galanya untuk siapa sih? Untuk anggota keluarga kita kan. Ya, gimana caranya? Ada gembala yang rela memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Kalau bukan terlebih dahulu gembala itu menjadi keluarga dengan domba-dombanya. Ayo. Anda pun sama. Saudara yang ditolak nih, tadi ketika saya cerita, pasti ada yang di rumahnya dipilih kasihkan, yang dibuang, yang disayang. Karena Anda adalah anak ke-8 dari 12 anak wanita misalnya. Pasti ada. Tuhan, keluarga saya udah gak ada harapan lah. Saya mencari kasih sayang dan penerimaan dari mereka. Sampai mati pun gak bisa. Lalu siapa yang mau mengasihi saya? Siapa? Ya gereja. Betul?
Gereja yang ada buat orang yang tidak difavoritkan. Orang yang dibuang. Orang yang dianggap sampah. Ya gereja yang ambil. Ayo nak, jadi keluarga dengan saya. Aku kasih engkau, aku terima engkau. Supaya hidupmu bisa dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Dan suatu hari kamu pun bisa membentuk keluarga yang terbaik. Amin. Keluarga yang pulih, meminimalisir dosa, saudara. Karena ada kasih di sana. Ingat, kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih menutupi banyak dosa. Tidak pernah ada pendidikan yang begitu penting dalam hidup kita kecuali belajar mengasihi tanpa syarat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh anggota keluarga.